masih ada terjadi apa terjadi sebelumnya adalah demo besar yang dulu pernah aku bahas di saya tuh di TikTok kalau nggak salah, malah sampai kejadian ya kayak 98. Oh ya, di bulan ini nih September aku melihatnya kasus korupsi, kasus pembunuhan, terus kasus penjualan manusia itu kayak penculikan, terus organ tubuh diambil. Itu aku lihat sih itu di bulan September. Untuk wanti-wanti di bulan September ini masih ada demonstrasi kalau salah, masih ada demonstrasi atau tuntutan ya. Ini masih di bulan September, tapi kalau tuntutan di pandangan saya mungkin tuntutan ini nggak bisa masuk ranah-ranah, karena tuntutan yang aku lihat ini bisa gagal. Terus aku melihat di bulan Oktober ini ada agenda seperti makar, terus penggulingan pemerintah. Aku melihat di bulan Oktober, selain bulan Oktober aku lihatnya ini gempa bumi ya. Di bulan Oktober aku melihat ada gempa sangat besar di bulan Oktober ini. Terus di bulan September aku melihatnya angin ribut, terus banjir. Aku lihat di bulan September ada banjir, aku lihat Pak. Selain itu api sangat besar di bulan September. Terus di bulan Oktober aku melihat ada banjir bandang. Bulan Oktober ini aku melihat gempa sangat besar sampai ada longsor, terus kecelakaan, kerusuhan. Terus aku lihat ada lagi apa ya, kurang jelas di dapku. Yang jelas di bulan Oktober aku melihatnya bencana alam ini besar banget. Ada gunung erupsi, terus kebakaran, api besar ya, adalah kebakaran, kecelakaan pesawat masih ada, terus kapal aku masih lihat kapal, terus kereta aku masih lihat, terus kecelakaan di jalur tol aku masih ada. Di bulan Oktober ini aku melihatnya ada angin ribut juga, dan September juga ada angin ribut. Terus di bulan November aku melihatnya pembakaran gedung-gedung ini di kawasan Jakarta. Mana aku lihat ada orang pukulan warna merah, api besar banget di sini, api. Terus ada kumpulan orang banyak. Kita melihat ada kumpulan orang, ada itu bakar semua balon tersebut. Cuman aku lihatnya di situ kayak ada janggal ya, di tahun ini 2025 kayak ada kerusuhan lagi, ada pembakaran ini udah dibayar, udah direncanakan oleh kelompok-kelompok yang kemarin. Kelompoknya seperti kemarin, cuman jalannya hampir sama masih, cuma direncanakannya udah orang ini udah masuk ke bangunan tersebut. Jadi ini bangunan senjata, ini orangnya udah masuk ke sini. Lalu nanti kayak kelasnya ini jenis CCTV itu dirusak semua, hancur semua CCTV, nggak ada.
Habis itu aku longsor ya, di bulan Oktober ada longsor ya lumayan besar nih. Terus ada orang jatuh di gunung-gunung, ada orang hilang juga di gunung, terus ada orang tenggelam di laut, ada kapal yang tenggelam atau kebakaran. Terus di bulan Oktober ini ada gempa, ada banjir, ada angin ribut, ada longsor, ada hujan es, ada badai petir, ada sambaran petir. Di bulan November lah, aku melihatnya bulan November ini ada agenda kerusuhan. Sampai bulan Desember nanti ada kerusuhan juga. Kalau kecelakaan masih ada di bulan Desember. Kecelakaan, bencana alam, terus masalah selingkuh aku melihat ya. Ada selingkuh juga. Terus KDRT, perceraian, aku masih ada lihat. Terus kasus-kasus besar ya, korupsi, narkoba, pembunuhan, skandal, ada artis yang mau meninggal dan juga di Desember ya. Terus di tahun 2026 aku masuk ke 2026, aku lihat ada gempa awal Januari, ada gempa di awal Januari mungkin. Terus ada demonstrasi demo itu di bulan Februari tahun 2026. Kalau ramalan aku tahun 2026 ekonomi masih sulit. Di tahun 2026 ekonomi masih anjlok, PHK massal masih ada, perusahaan-perusahaan yang tutup, yang PHK masih ada tahun 2026. Kayak kecelakaan tahun 2026 masih ada ya, kereta, terus kapal, pesawat, mobil, truk, motor itu masih ada tahun 2026. Gunung erupsi ya, 2026 itu berhati-hati banget. Gunung erupsi, gempa bumi, tsunami, longsor, kebakaran, sampai banjir bandang. Aku lihat banjir bandang, terus angin ribut, hujan es itu di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Kalau longsor ya di Jawa Barat sama Jawa Tengah aku lihatnya. Terus kasus pembunuhan makin berencana. Terus kalau kasus kelasnya korupsi juga ada. Aku lihat lagi kasus kejahatan dan kriminal tahun 2026 itu masih ada cocok loginya. Aku lihat lagi fenomena alam kayak awan merah, tandanya rakyat menjerit. Hampir sama ya, titikku yang tahun 2026 hampir sama di yang lain. Terus aku melihat ada figur yang meninggal dunia tahun 2026, sampai ada mantan presiden meninggal dunia. Kalau di angka ya, mantan presiden siapa yang meninggal, aku melihatnya antara angka 7 atau 6, itu aja yang aku tangkap. Terus masalah PHK massal masih ada, selingkuh, cerai, KDRT tahun 2026 masih ada di penglihatan saya. Aku melihatnya ada tsunami, terus orang hilang, orang jatuh di gunung, terus orang tenggelam di laut, itu masih ada. Tapi tahun 2026 kayak ada tsunami di penglihatan saya. Terus kecelakaan darat malah tambah ngeri ya. Terus kecelakaan pesawat ada yang meledak, kapal ada yang tenggelam sama kebakaran, terus kereta ada yang jatuh, guling, ada yang kebakar di penglihatan saya sendiri.
Terus ke tahun 2027, tahun 2027 aku melihatnya kayak ada beda kerusuhan di tahun 2027. Kayak ada demonstrasi tapi ada pembakaran, pengerusakan, penjarahan, itu berhati-hati. Di tahun 2025 nanti di bulan akhir tahun ini ada kasus penjarahan, pembakaran tempat umum maupun pembakaran gedung tertentu. Terus melihat aku di tahun 2026 ada kasus korupsi. Ini dana desa, tingkat desa, sampai kasus korupsi di pemerintahan. Lalu siapa dalang-dalang yang sering berbuat kerusuhan di antara negara ini, Indonesia, itu kadang-kadang dalangnya adalah dulu sebagai kader-kader partai warna merah, tapi tidak menggunakan tanduk. Kader warna merah ini bukan banteng, ya, bukan aku nyebut banteng, ya bukan, simbolnya bukan banteng, simbolnya suka ganti-ganti, dulunya bunga sekarang gajah. Itu aku enaknya gitu. Terus ini yang dulu kubu pilpres kalah, dia suka buat onar, ngadalnya emang di situ. Di tahun 2026 adalah ada kasus korupsi dana desa, sampai kasus pembunuhan, kasus-kasus besar yang lainnya, kasus skandal cerai, terus ADRT, ekonomi juga, terus selingkuh, itu ada tahun 2026. Tahun 2030 aku melihatnya Indonesia mengalami darurat militer sampai mengalami krisis ekonomi, mengalami negara bubar. Itu aja yang aku tangkap. Tahun 2030 Indonesia udah bubar, terus krisis ekonomi, darurat militer. Itu aja yang aku tangkap. Mungkin tahun 2030 aku nggak bahas tentang negara, bahas yang lain. Itu aja. 2028 kan kasus kayak pembunuhan, terus korupsi, kriminal, kejahatan, sampai skandal, telegram, pejabat, itu apa lagi. Ini kasus-kasus yang sangat besar yang ditutupi, semakin ke situ itu kan terbongkar karena keciuman aromanya itu semuanya terdeteksi semua, itu kan bongkar. Iya, itu kasus apapun, mau jenisnya, itu kasus korupsi, kasus yang lain, itu semuanya kan terbongkar. Tahun 2006 adalah kayak ibaratnya tabur dan tuai, tabur menuai, kayak gunung Arab, gunung erupsi ya. Terus kebakaran ini dahsyat banget, bisa di bangunan, bisa kebakaran hutan, kebakaran rumah, kebakaran gedung. Itu yang aku tahu sih itu di tahun 2026. Terus ada gempa-gempa, ada longsor, ada air banjir, tsunami, terus apa lagi ya, angin ribut tuh hampir sering pasti ada di tahun 2025, 2026, 2027. Terus aku melihat ada gerhana matahari, gerhana bulan, fenomena alam ini ya. Tahun 2026 aku melihatnya banyaknya menjerit rakyat ya. Menjerit rakyat kenapa? Karena tuntutan negara ini, tuntutan yang kemarin dibilang 17/8 plus itu kayaknya mandek itu nggak jalan, malah situ.
ibarat motor udah diisi bensin kuning udah sampai sana doang, nanti ya tuntutan seolah-olah tuntutan kayak belum disahkan, malah justru tuntutannya kayak ada yang jengkel nggak sampai selesai. 2025, 2026, 2027, 30 ini kayak ada rencana-rencana politik. Nah 2025 yang tadi bulan-bulan tersebut aku ucapkan, terus 2026 tahun-tahun atau bulan yang tersebut aku ucapkan, di situ kayak ada ingin orang melengsarkan presiden. Terus apa 2026 banyaknya pejabat-pejabat dicopot karena kasus-kasus pidana ini, sampai ada kasus apa tambang ilegal, perusahaan ilegal, kasus korupsi sangat besar-besaran, yang dulunya mau ditembak mati malah hilang, kayak jangan sampai kayak ibaratnya kayak kasus Sambo hilang nggak jejak di apa isu ya, dulu ada berita hoax katanya Sambo dibunuh dan ditembak mati, ternyata apa Sambo di Pangandaran punya perusahaan atau bisnis ya restoran atau apa itu. Tapi kan yang suka bikin berita hoax malah justru banyak bayaran dan sering bikin saya ngeh atau bikin runyem gitu. Berita pembunuhan kasus Sambo dibunuh mati dan ditembak mati, ternyata apa pembohong. Semua di konten-konten itu mencari keuntungan, mencari muka, mencari sensasi, dan mencari simpati. Paham? Beda di akun saya itu real, kadang meleset, kadang tepat. Nah saya nggak mencari muka atau mencari sensasi atau mencari simpati, enggak, saya mengungkap kebenaran. Contoh kayak kasus diobok-obok dan mafia, aku bongkar semua kasus mafia. Beda sama akun-akun lain. Nanti kasus Pina ketemu pelakunya, nanti kasus Arya Daru ketemu pelakunya. Bah, itu hanya cuma mencari duit. Contoh kayak spiritual ini namanya Kim Macan ini hanya murni dari rakyat. Dia dukun, gak tahu tentang politik. Kalau dia tentang politik, kuliahnya S-nya ini, ijazahnya ini, paham, otaknya otak intelijen, paham tentang negara, paham tentang kondisi, tentang demokrasi, tentang pembangunan infrastruktur, tentang keadilan dan sosial. Kim Macan itu hanya dukun, mas, dukun. Ijazahnya apa, kuliahnya di mana, dukunnya taunya dukun. Udah jelas dalang-dalangnya orang-orang pemerintahan, dan sampai orang kubu-kubu dari pilpres yang dulu yang kalah. Kim Macan taunya ini murni dari rakyat. Lah siapa tuh yang rusak yang membakar, paham? Kim Macan tuh nggak tahu apa-apa, dukun spiritual yang sok tahu tentang politik. Saya Jagat Samudro, dukun Kim Macan yang punya channel misteri. Saya Bayu Samudro yang paham tentang negara, tentang politik. Kamu nggak tahu siapa. Coba kamu kalau tahu siapa di balik semua kasus kerusuhan yang suka membakar, menjarah, dalangnya harus diungkap. Yang suka menggerogoti apa CCTV dicopot, itu siapa coba? Kalau kamu dukun paranormal, siapa dia dalangnya? Aku tahu dalangnya di pangkat bintang, baret tuh ada, baju coklat tuh ada dalang-dalangnya, pangkatnya bintang 4 sampai 5 sampai 6, pangkatnya bintang. Gunawirawan masuknya pangkatnya bintang. Boleh saya siap ditangkap, saya di penjara, maupun saya dipateni juga siap. Kalau elit politik di pemerintahan ada masuknya tuh apa, menteri,
yang kubu lain yang suka bikin provokator itu, aku masuknya ke arahnya sih kubu-kubu pilpres yang dulu kalah. Terus di sini ada agenda kelasnya mafia atau mafia koruptor. Mafia koruptor sekarang para mafianya ya, yang kelas-kelas A1, B3, C plus itu udah membuat siasat atau strategi untuk membakar bangunan ini, gedung pemerintahan yang sangat intelektual dan sangat-sangat simpatis dan lumayan sensitif. Ini bangunan tua banget. Terus nanti di bulan Oktober, November, Desember ada gerakan-gerakan kerusuhan lagi. Terus di bulan Februari tahun 2026 ada kasus kerusuhan terjadi lagi, dan sampai kasus penjarahan tahun 2025 ini bulannya kayak Oktober atau November atau Desember itu ada penjarahan, pembakaran, demo lagi ada. Salam Rahayu, bebas itu sebelum mati, suatu itu salam budaya, salam bajikan. Kayak kelasnya Kim Macan itu hanya dukun paranormal di Laut Selatan, Pancoran Kidul. Laut Selatan itu luas samudra mas, di Kim Macan. Laut Selatan itu luas. Ya kamu temui itu bukan Laut Selatan, mungkin siapa itu temui Nyibloro mungkin. Terus ada lagi itu apa, Samudra Hindia, Samudra Pasifik. Itu ada penguasaannya. Laut Selatan emangnya satu, luas di berbagai wilayah. Ya semua sosok-sosok bisa menjadi satu. Itu menyebar. Ki Macan tuh hanya dukun, mencari popularitas, mencari simpati lewat media dukun. Udah jelas di pemerintahan juga pakai ini kok, pakai spiritual, pakai gaib, pakai mistis. Aku melihat sendiri karena saya indigo asli. Terus ada dewan pakai dukun dari Banten, dewan pakai dukun dari Jakarta Barat atau Jakarta Selatan ada. Terus dewan yang dari komisi 1 atau komisi 3 pakai dukun dari Tangerang ada mas, berani. Terus kasus-kasus dewan punya kasus dari pengusaha ilegal ada coy. Cukup sekian dari kami. Salam Rahayu, suatu itu selalu bajikan. Rahayu di bulan September ini waspada, ada agenda kasus korupsi, pembunuhan, penculikan anak sampai menjual organ tubuh, penjualan manusia, dan bencana-bencana lain kayak banjir bandang, longsor, kebakaran, angin ribut, gempa mungkin, ada banjir bandang juga di sini, ada kebakaran juga, ada gunung erupsi makin berat. Terus di bulan tahun 2026 gunung erupsi, bencana alam itu sangat besar. Terus di bulan tersebut tahun 2025 ini masih ada gempa-gempa juga. Sang Merayu itu. Terus 2026 ada perang nuklir, kelaparan sangat besar. Terus 2027 ada kelaparan, ada perang nuklir juga. 30 hilang, Indonesia udah bubar. Itu aja ya. Salam Rahayu, bebas itu hidup mati. Salam video, salam bajikan. Rahayu.